Selamat datang di podcast Tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci. Hari ini kita kayak nongkrong aja, Nur. Iya, karena yang datang teman kita sendiri. Nah, teman sendiri ini mah. Santai aja Firda, Nah, santai anggap aja, aja, Fir. anggap Gitu. aja ini rumah sendiri. Oh ini udah balik ke kamera aku juga, aku udah Udah. ikutan. Lah iya, udahlah. Oke. Nggak tahu sih, Kirain tadi udah belum masih Bang? cover ke kalian dulu, opening enggak ya? Enggak, di sini mah langsung ke lu. semuanya Ini santai full ya. dari gua opening juga udah di lu. Kitanya emang nggak ada. Ya, emang sini ngincer yang cewek-cewek di sini emang kameranya. Halo Firda. Tuh kayak lagi nonton bola tuh kameramennya. Gol gitu tiba-tiba. Ya. Firda Indira. Kasih. Firda Indira ini sebenarnya kalau dari waktu sih on time. Make up-nya nggak on time. Lama banget touch up-nya. Kan nggak tahu Bang, kirain jam 2 tuh baru standby-nya, jadi ada waktu buat make up gitu-gitu. Emang talent call-nya siapa tadi? Namanya siapa? Uci. Nggak tahu. Enggak, bukan Uci ke aku. kerjanya gambar-gambar nggak mungkin dia gambar. ngechat orang. Harusnya jam 2 tuh udah mulai harusnya. Oh gitu, Iya. ya maafin ya teman-teman. Gue tuh Enggak, saking, nggak apa-apa, gue gitu. saking disiplinnya. Di sini jam 11 kru belum ada. Iya belum. Dia yang ngeset nganin karpet Oh gitu. gitu-gitu. Ini setnya dari kamu kan sebelumnya kan yang bangun kan? Dimodif sama dia emang jiwanya ya, bersih-bersih kan? Iya. Ya santai aja ini kayak di rumah sendiri kalau lapar di belakang dapur ada warteg kita. Enggak dong. Dapur kenapa jadi warteg? Tapi lo kenapa Nur kok sama sih kompak nih bajunya, warnanya? Iya, sehati kan kita Iya, kan. karena kita tuh Cewek bumi. Iya. kita ada di komunitas ya cewek Apa? bumi. Wih, komunitas cewek bumi. Ada komunitasnya, anggotanya 2 ya. Iya, kita doang. Tapi buat yang belum tahu ya, Firda ini umur berapa Fir? Sekarang 26, 26, tapi dia udah berkarir di dunia entertain dari umur 4 tahun. 4 tahun. Nih buat yang nggak inget ya, nih kita announce lagi ya. Dia pernah ada di sinetron judulnya apa? Judulnya Yang mana? Yang sama Agnes. Oh pernikahan dini. Pernikahan dini jadi anaknya Agnes. Jadi Agnes, lu jadi Anaknya anaknya Agnes. Iya, jadi gue yang menyebabkan akhirnya Agnes Monica menikah Tuh. di sinetron itu. Oh yang tadinya mau nikah dong, sekarang udah menikah. Enggak kak. Bagus. Tapi bener, jadi umur 4 tahun itu Iya. lu perannya Bukan Gimana? itu. 4 tahun lu pertama awal-awal ya masih iklan-iklan. Masih iklan-iklan doang. dulu ya. Iklan terus ke sinetron-sinetron masih ekstras lah. Oke. Dulu tuh ada sinetron zaman dulu banget, nggak tahu ya kalian tahu nggak? Kayak Samson Anak Betawi yang gitu-gitu. tahu. Oh tahu dia ikut Puasa main, Lu jadi Lu ikut apanya? main ya dulu ya. Ini Samsonnya nih. Iya. Tahu kita di semua sini. Samson anak Betawi, lu jadi Iya, apaan? dia masih ekstras awal-awal Oke. itu, belum gimana-gimana sampai baru masuklah FTV gitu. Cerita-cerita FTV legenda zamannya TPI gitu-gitu. Oh, yang kayak ada siapa tuh? Yang sangkuriang Iya, gitu nih. ya. Iya, gitu yang yang emas-emas gitu, naik-naik naga. Naga. Iya, Itu beneran katanya. Bukan emas-emas, maksudnya timun emas kali. Iya, timun emas ya gitu. Cerita kan ada yang daun emas gitu. Itu kan cerita-cerita iya, zaman iya, dulu iya. legenda gitu. Akhirnya Udah. sampai ke pernikahan dini. Itu pernikahan dini tuh aku kayaknya SD deh, tapi lupa kelas berapa. Oke. Gitu. Jadi anak kandungnya Agnes di situ. Di ceritanya ya Iya, Bang. iya, ya iyalah. Gak beneran Nggak dong. mungkin. Iya, di ceritanya gitu. Oh, Tapi gitu. tuh udah paham belum waktu itu dulu? Ya paham kalau ternyata mobil yang gua kira dari dulu itu mobil penculikan, ternyata itu mobil genset ya. Udah paham. Udah gak akan ketipu. Diculik pakai mobil genset. Tapi emang itu nyulik genset tau? Jadi tetap ada penculikannya ya. Tapi berapa episode di itu? Wah lupa, nggak terlalu Lumayan? lama. Lumayan banyak? Lumayan, tapi nggak sebanyak itu deh kayaknya aku main. Malah jadi benang merahnya ya. Benang Akhirnya, merahnya. kenapa akhirnya si Agnes melakukan pernikahan dini gara-gara sudah punya anak lu. Gitu. Sama siapa waktu itu? Okan Cornelius bukan? Iya. Iya kan? Nah terus dibikin ulang, di remake ulang sama Soraya, kayak Soraya itu dibikin jadinya itu yang kedua sama Oh, itu yang kedua, Kawan. oke. Yang pertama kan sama Sahrul Gunawan. Oh iya sama Sahrul Gunawan. Yang pertama, nah gue main yang di kedua yang remake-nya. Oke. Sebenarnya konsepnya ngabisin kontrak sih. Karena kontraknya kebanyakan, ngabisin kontrak dilempar deh ke judul itu gitu. Tapi akhirnya abis dari pernikahan dini itu, lo berkarir lanjut lagi? Baru abis itu sinetron banyaknya. Pas gitu. masih kecil itu? Iya,
kecil. Dapat perannya apa aja tuh Fir, jam dulu Fir? Ya anak-anak sekolah, jadi anak-anak doang. Ya misalnya orang tuanya bermasalah hidupnya gitu kan, anaknya yang kena tumbal gitu. Apa skripnya kalau anak kecil dulu itu? Ada dialognya. Ma pulang, ma gitu-gitu. Iya kayak mama yang gitu-gitu doang. Dialognya tuh nggak banyak-banyak banget. Itu jadi tumbalnya tuh gimana? Maksudnya pas ada pembangunan proyek apa? Enggak, jauh. Kenapa sih? Itu anaknya dia jadi tumbal? Enggak, maksudnya kan kalau misalnya habis berantem biasanya tuh ada adegan ibunya masuk ke kamar meluk Oh, anaknya iya, kayak iya. gitu. Anaknya nggak tahu apa-apa, dia nangis gitu kan, anaknya tidur. Yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya sini maksudnya segi dialog nggak terlalu Nggak banyak terlalu dan banyak dibantuin ya? sama kru. Ya, Jadi ya. kalau ada dialog yang panjang, kru tuh yang baca, terus aku ngikutin. Oh, kayak Baim Cilik. Iya, kayak modelannya Baim kayak Cilik. gitu Iya, iya, dulu. Nah. Atau ya dilatih sama bunda, cuma kan daya inget kita dulu Iya, nggak iya, sebagus iya. sekarang ya gitu. Tapi terus berlanjut sampai sekarang atau pernah stop akhirnya balik lagi gitu? Pernah sempat stop dulu karena sekolah kan Ya, ya. sebetulnya. Terus jadi sebelum kan aku sekolah dari SD itu pindah-pindah. Terus SMP juga dari formal homeschooling, SMA formal homeschooling. Nah, transisi pindah itu tuh yang sebelum pindah ke homeschooling aku jadinya fokus ke sekolah dulu misalnya gitu. Jadi on off-nya karena itu sama udah sih sama apa lagi? Ayo balik Sampai ke sekarang dunia udah. entertainnya ngapain? Langsung sinetron lagi kah atau? Oh enggak, kan pandemi Covid ya Oke. kan kemarin. Oh, langsung Oh baliknya dari di kecil itu? langsung udah Covid aja itu. Kan tadi ada sekolah. Iya. Lompatnya jauh juga maksudnya. Iya benar gitu. sih. Jadi gitu, jadi Balik pas lagi laginya itu Covid. pas sekarang-sekarang ini ya. udah Karena gede kan ya? waktu itu emang gak mau lagi di sinetron, pengennya comebacknya tuh film sama series doang kan. Karena capek gitu intinya, capek gak mau sinetron dulu untuk sesaat. Terus Covid beneran kena tulang, gak ada cup sama sekali. Jadi Oh, iya. salah juga ya nolak ya, tau gitu gue terima kemarin kan. Ternyata pas Covid nggak ada sama sekali Oh, ya. nggak ada sama sekali. Jadi film kan emang gak ada produksi apa-apa Iya, iya. kecuali sinetron yang memang udah berjalan juga dan itu Iya, kan iya. karantina kan lokasinya. Udah habis itu baru kena sama stand up. Oh gitu, akhirnya masuk dunia entertainnya masuknya lewat jalur Lewat stand jalur up, stand up. gitu ya. Yang nggak mau stand up sebetulnya emang ditendang aja kan sama Kenapa? manajer kita kan. Oh iya, jadi Oh, dia ini kalian satu manajemen satu ya? manajemen Satu, hiburin. Sama Oki Rengga juga sama Gilang Baskara. Iya. Makanya waktu itu ada Oki Rengga sama Gilang Baskara di sini kan. Orang dalam. Tapi Konsepnya mantap-mantap begitu. nggak talent-talent hiburin. Mantap lah. Lucu ya. Sorry ya kalau- Nur, sorry ya Nur. Nah, gue di sini yang bawa siapa ya? Lu kan ini talent manajemen lu kuburin katanya. Oh, bukan hiburin. Bukan hiburin. Hiburin. Tapi Oke, balik berarti lagi ke waktu kecil. Waktu kecil. Ah. Nah, katanya pernah dibully. Oh iya. Kecil itu gimana maksudnya? Sebenarnya Dibully bukan berapa? ya. Kemarin negonya belum pas. Dibully beneran? Iya, zaman zaman sekolah. sinetron itu. Oh, maksudnya dibeli ya tadi ya? Sorry. Iya, jadi tapi di sekolah asli. Oke. Karena kan mungkin sering izin. Oh. Terus anak-anak yang lain kalau izin kan suka nggak boleh, sedangkan kayaknya aku dapat privilege sendiri untuk boleh nggak masuk beberapa hari gitu sekolahnya. Terus banyak kayak cemburu-cemburu sosialnya aja Iri gitu. berarti pada iri. Jadi ya bener dibulinya lebih ke dikata-katain, dilempar sampah gitu-gitu doang ya. Oh, dilempar sampah mah enggak, cuman kayaknya ada. Iya ya, apa aku salah ya? Iya, zaman dulu belum ada Pandawara Group lagi. Ya Dilempar cuma sampah misalnya kayak dia lama-lama. habis makan ciki gitu, sisanya tuh ditimpuk kayak gitu-gitu. Padahal lu khusus yang itu ya buat sampah organik ya. yang plastik kan Yang biasanya- plastik bisa didaur ulang. Ya kayak gitu-gitu Oh doang. pernah gara-gara irinya orang-orang itu ya. Makanya dari dulu sampai sekarang nggak pernah akrab sama teman sekolah. Selain terlepas dari lulusnya memang dari homeschooling ya, tapi Iya, kan iya. ada sempat formal. Itu nggak sama sekali komunikasi pada akhirnya sampai sekarang. Nah homeschooling itu kan lu di rumah berarti. Itu pas lulus lu konvoynya di garasi. Gak ada, iya kadang sedih tahu bang kalau ngeliat temen-temen tuh bisa reunian, coret-coret baju. Lalu Gue nggak bisa. lu sama guru lu doang ya jatuhnya COD itu ya. Berdua doang. Berarti lu kalau bukber sendiri ya? Nggak usah bukber, mending. Nggak buk doang Bukan itu. doang. Iya gitu nggak ada teman beneran. Tapi ngaruh nggak sampai sekarang itu efek bully-bully itu sampai sekarang? Kan Ngaruh. biasanya kalau bully kan malah kita pemalu ya di depan kamera, Mentalnya tapi ya, kayaknya lu kena tuh ya. enggak gitu. Ya mungkin karena dari kecil kan juga kerjanya memang di depan kamera kan, tapi sebenarnya ngaruh ke mental lebih ke berteman tuh jadi sangat milih, terus takut untuk akrapin diri ke orang gitu. Banyak insecure-nya jadinya kayak takut salah, jadi people pleaser lah jadinya agak kayak gitu. Takutnya ntar salah jadi minta maaf duluan, lebih ke gitu Iya, sih. iya, iya. Cuma baru belajar untuk mengurangi ya teman-teman ya.
Tapi kan sekarang udah balik lagi ke dunia hiburan. Nah, Iya. pasti ada bedanya Fir dari zaman lo yang SD sampai akhirnya yang sekarang. Perubahannya kan cepet banget tuh. Lo ngelihatnya kayak apa tuh? Orang terkenal dulu itu kan harus casting. Iya. Sekarang tuh kita di TikTok joget-joget aja udah terkenal itu. Betul. Yang followers banyak dipakai lah. Makanya. Sekarang ngeliatnya bukan dari actingnya, dari jumlah followers anjing. Agak sakit hati ya. Sakit hati. Oh, yang lo rasain sakit hati. Iya lah, anjrit gue 22 tahun berkarir kalah sampai followersnya lebih gede, fuck lah. Iya tahu, sering terjadi. Mana sekali? Soalnya ada satu gue kejadian baru banget kejadian gue series di calling buat series dan film gitu kan. Udahlah gue udah ngirimin video ini kan, video screen test gitu, kita skripnya dikirimin, kita bikin video sendiri bla 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 bla. Terus kok lama nggak ada kabar, gue pikir oh mungkin produksinya mundur kali ya. Nggak tahu, gue nanya dong ke manajer gue sama ke orang kantornya, kok gue nggak ada dapat ininya sih. Iya Fir, kemarin yang lock jadinya si ini. Oh dia casting juga? Enggak. Terus kenapa masuk? Iya karena lebih eksis aja. Anjay! Karena viral. Sakit hati gila. Terus ngapain nyuruh gue casting? Iya. Kesel. Cepet banget sekarang tahu kayak gitu-gitu. Iya banyak. Tapi memang mungkin bisa jadi juga itu menjadi salah satu alasan untuk produksiannya dari mereka Iya. juga kan. Mungkin ada sama-sama feedbacknya juga. Tapi kan emang itu rezekinya orang itu juga Iya, kan. betul. Karena emang di dunia digital gitu. Kalau gue mah tetap aja dengan berkarya aja kita mah. Sama. Tapi kan Berkarya sama. Mah? Berkarya sama. kok ada Viral samanya? juga kita cari-cari. Makanya suka nyentil-nyentil pemerintah. Itu kan yang viral. Enggak, padahal kan secara acting juga kan kualitas acting beda ya. Iya. Biasa nonton yang Firda ini ya Nur, dia ini acting nangisnya cepet banget. Sampai banyak cowok-cowok itu langsung ke kecoh tuh. Enggak gitu. Oh iya. lah. Coba Fir. Kan ada yang benar emang acting, ada yang kagak dong harusnya. Tapi gampang banget acting nangis dia. Iya. Nah, gue mau nanya tuh, itu gimana sih cara lu biar cepet bisa kayak mikirin sesuatu kah sampai bisa cepet nangis gitu? Enggak, biasanya karena kan skenario tuh biasa dikasih di hari sebelum hard syuting juga kan. Jadi biasanya yang ngedalamin, makanya aku selalu membiasakan diri ketika dapat skenario itu minimal 3 kali baca full. Oke. Yang pertama baca full untuk tahu ceritanya, yang kedua baca full untuk tahu karakter kita tuh seperti apa, pendalaman karakter. Baca ketiga kalinya itu untuk nandain golden scene. Jadi pas udah ada adegannya memang golden scene harus yang nangis kejer, yang emosinya misalnya di 100 atau yang di emosinya berapa, kita tuh udah tahu. Jadi aku punya catatan biasanya di belakang skenario itu. Oh kalau scene ini, golden scene-nya gue harus main di ritme yang gini gitu-gitu. Terus mungkin cara biar cepet nangis lebih ke karena itu. Satu, mungkin preparation-nya udah lebih dulu dengan si skenario tersebut. Kedua, melepas sejenak diri aku dan aku coba masuk ke into karakter. Kalau aku jadi dia, punya si rasa itu bagaimana gitu. Makanya kenapa lebih pengen comeback ke film atau series karena ada punya durasi banyak waktu untuk bisa reading dan pendalaman. Bisa reading dulu ya. Dibandingkan sinetron kan kayak gila, kita hari ini nih lagi syuting gitu kan. Tahu-tahu skenario turun tayang ntar malam kan agak halo. Ngejar banget ya dulu ya? Iya, sampai sekarang kayak banyak deh masih yang suka kejar tayang gitu. Tapi udah lebih baik lah sinetron Indonesia sekarang. Itu berarti kalau nangisnya tadi tuh nggak ngebayangin hal yang sedih secara pribadi ya? Emang bener sesuai karakter karakter. itu Sesuai. aja? di situ Karena ya? beda tahu kerasanya misalnya kayak kita nangisnya karena misalnya diputusin pacar, tapi kita mikirnya karena Pinjol. kehilangan ibu, ya pinjol gitu. Kayak Itu kan beda. Nangisnya beda sih emang itu kayak Iya. gitu. Iya. Jelek banget diputusin pacar begitu kan. Kalau gue kemarin nangisnya pas ini lihat perpisahan Jokowi lagi pamit. Iya. Nangis Sedih tiba-tiba benar. nangis. 10 tahun Tahu. bos. Gila perpisahan. Lu jangan soalnya bahaya itu. Padahal itu bagus tadi. Bagus, itu Perpisahan bagus. Jokowi itu macam. Tapi benar perpisahan kan itu. Iya. Enggak lah. Enggak waktu itu yang lu tonton. Iya, yang waktu Iya. yang gue tonton iya. Aslinya mah kan belum. Apanya? Belum lu tonton. Belum nonton. Belum nonton full. Disapuin terus. Ya lu bagus lu disapuin. Iya. Nah sekarang udah masuk ke dunia stand up comedy. Itu kata lu tadi dijorokin lah gitu ya sama si Bata ya. Iya, Manajer betul. kita nih, Bata nih. Itu gimana sih ceritanya bisa lo dijorokin sama dia? Enggak, awalnya kan dari Bang Oki. Jadi kan kenal dari satu aplikasi waktu kita Apa? Bumble? enggak dong. Hah, Enggak dari dulu apa ya aplikasi zaman Covid yang bisa ngobrol ramean sama orang-orang. Oh, Zoom meeting. Bukan, sejenis kayak Zoom WhatsApp deh. kali. Enggak, belum sampai ke WhatsApp. Oh, belum yang bagus. Bukan, sejenis lah pokoknya guys, jadi tebak-tebakan nih. Dikit lagi. Yang bisa jawab, kita dapat ada hadiah dari kita. Itu deh, oke mungkin teman-teman yang nonton
Kalau tahu namanya bisa tulis di kolom komen kali ya. Oh, Clean Master. Clean Master, Ya Clean kan? Master. Bukan Clean bukan. Master itu ngedit. Ya itulah, kan dari aplikasi itu kenalan, terus ngobrol kalau aku emang lagi nyari manajer untuk megang digital doang. Oke. Jadi kayak endorsement yang gitu-gitu doang gitu loh bang. Terus dikenalin lah ke Hiburin, di mana ternyata Hiburin kan manajemen stand Stand up, up. isinya semua anak stand up dan cowok rata-rata, iya kan. Terus aku udah bilang ya udah nggak apa-apa, tapi Hiburin cuma megang digital aku karena memang kalau buat di acting di TV gitu-gitu aku ada lagi manajemen Iya, iya, sendiri sama story manajemen di Kak Kris. Nah itu udah tiba-tiba kan kita ending 1 tahun kan bang, si Hiburin itu bikinlah acara hiburan-hiburin stand up kita. Terus tiba-tiba disuruh. Oh di situ awal mula lu stand Awalnya up? di situ. Oh iya. Jadi Bang Jilba sama Bang Oki udah Firda naik aja gitu. Nah aku pikir aku nge-MC bareng Bang Oza, kan MC-nya Oza kan. Sedangkan dulu lagi konten-kontennya banget aku sama Bang Oza. Oh iya. nanti Gak kita taunya tahu. aku stand up, panik baru di situ. Nggak tahu stand up harus gimana kan. Akhirnya Baru itulah. belajar di situ. Awalnya takut tapi akhirnya malah Mencintai jadi kayak karyanya. ketagihan ya. Apa? Iya. Mencintai Karyanya. karyanya apa komiknya? Nggak ada. Aku mencintai karyanya aja karena enak aja pada akhirnya bisa ngomong anjing di atas panggung gitu. Tanpa maksudnya tapi tidak ada yang Nggak harus di tersinggung. panggung, di sini juga boleh tau. Nah, yang paling bebas ngomong anjing di mana coba? Di pet shop. Oh, ini Lu mau ngomong dengan nada apa aja diterima sama dia. Ini anjing gua nih mau dirawat gitu. Jadi kayak orang gak tersinggung gitu. Tadi kan anjingnya tersinggung. Kok gue dibentak. Tapi tadi kan lo ngomong soal Oza. Iya sebelumnya kan emang bikin konten sama Oza ya? Apa namanya? Jaksel? Jaksel Love Story. Oke, gua kan ada juga tuh di beberapa Iya, episodenya tuh sama dia. Tapi emang aktingnya beneran akting dia. Kalau gua sama Oza kan kayak gitu, ngelawak-ngelawak doang. Ya emang jadi diri mereka, kalau aku tuh jadi diri orang gitu. Berusaha mengeluarkan sisi akunya beberapa persen gitu. Sampai dibilang orang-orang pada baper, sampai jodoh-jodohin Oza sama gua. Oza sama dia gitu, dijodohin. Iya, tapi asli enggak tahu guys, gue sampai detik ini masih ditanyain ya. Sama Oza enggak? Enggak sama netizen kayak Kak, kan sekarang Bang Oza udah tunangan nikah, kan. iya, nikah. Iya. Iya udah mau nikah, terus kayak lu sakit hati enggak Kak sebagai mantannya? Enggak ada yang pacaran. Enggak pacaran? Enggak, di konten doang. Tipis-tipis enggak itu? Enggak, Abang. Apa Nikah. tipis-tipis tuh semana? Ya gini-gini doang maksudnya. Enggak. Jangan Ya digituin. kalau konten sama Abang sendiri ada banget bukan ya? Mau lepas tapi respect. Lepas aja, kalau lo agak-agak bohong kan nggak gue benerin. Jangan dong. Oh gitu, jadi Iya. dari stand up. Tapi lu kan udah cukup dikenal publik tuh. Amin. Jadi itu memudahkan lo nggak untuk Stand masuk ke stand up? Enggak juga lagi, Enggak ya? karena ternyata niche-nya di stand up sama niche aku dulu di entertain tuh beda gitu. Maksudnya dari segi penontonnya itu berbeda banget dan ternyata segi seninya juga beda soalnya. Kalau misalnya kayak dulu aku misalnya teater nih kan sama-sama di panggung kan, sama-sama improvisasi, sama-sama juga berinteraksi gitu. Tapi ada tetap ada perbedaannya. Jadi mungkin itu juga yang ngebedain si penikmatnya gitu. Tetap beda aja. Mungkin cuma lebih baik karena punya namanya aja, Iya. tapi mereka pun kayaknya nggak tahu juga gua sebelum gua ceritain di atas panggung itu. Tapi beruntungnya adalah di stand up Indo komik cewek tuh dikit. Jadi pas lu masuk ngambil genre stand up tuh saingannya tuh dikit. Apalagi Iya. yang dengan look kayak lu ya yang Apa maksudnya semua komik jelek yang cewek-cewek enggak, gitu? gue gak ngomong gitu, cantik. Ada kok yang cantik. Siapa? Ada itu. Arafah kan? Hei! Ada cantik. Boa cantik, Muzalifah cantik. Maksud gue Tapi adalah kan lu sukanya Arafah doang. Balik lagi ke Firda. Astagfirullahaladzim Nuri. Udah kita nggak usah disapu, tinggal aja biar nempel di kepala orang. Tapi rata-rata komik cewek itu berjilbab. Nah kalian yang gak berjilbab, nah itu dulu. Nih. Nuri. Saingannya adalah cuma Nuri nih. Iya. Jadi konsepnya tadi ngeliatin Kak Nuri lama tuh lagi nyari celah Iya, ya, Bang, nyari ya? celah gua. Buat nyapu ya. Padahal kan banyak ada Aci Resti. Iya, ya. Ya enggak, tapi pilihan komik cewek di stand up Indo tuh Ya, dikit. Jadi itu mungkin. harusnya kalau lo tekunin tuh bisa bagus banget, Fir. Iya, komik cewek pilihannya dikit tapi yang dipakai kan itu aja. Yang dipakai apa nih maksudnya Apa nih nih? maksudnya nih? Iya kan yang Negatif dipanggil nih. job, yang dipakai buat job tuh itu doang. Harus Kayak nggak dibenerin, dikasih Fir. kesempatan ke yang lain gitu. Takut ada yang komen, maksudnya dipakai apa nih komik? Enggak, bukan. Enggak, komik-komik baik-baik kok. Iya iyalah. Cuma Makanya- pikiran lu doang, dia mah nggak ada yang mikir begitu tau. Oh, iya ya? Ini mikir sama gua.
Selalu lemparnya ke dia ya. Lu kalau lu stand up-nya tuh bahas apa sih untuk pertama kalinya? Soalnya kayak Misalkan temen-temen Nuri bahas apa kalau lu? kalau gue biasanya? tuh kan keresahan yang orang kampung gitu, di kampung gue Banjarnegara. Banjarnegara atau yang Oh, kesan- apa namanya kayak personanya ya Iya. gitu. Nggak, biasanya sih bahas apa gitu. Oh, Kalau soalnya kalau dilihat video-video YouTube kan kayaknya nggak ada nih. Emang Kayaknya nggak sih lu bahasnya yang blue gitu ya. Iya. Yang di YouTube nggak ada. Iya. Apa? Sebenarnya kenapa nggak mau di YouTube karena kan jarang nulis Kak. Jadi kayak sayang materinya kalau harus ke-share gitu. Apa ya, kalau awal-awal stand up kita sebenarnya nggak ada ke arah blue, clean gitu sebetulnya masih clean. Kita nggak bahas tentang di balik layar pemain sinetron Tuh, gitu. persona dia adalah mantan pemain sinetron. Yang nggak terkenal. Ya, jujur aja. Iya, Pasti kalian gua tadi tahu kaget. judulnya tapi nggak tahu kalau gue main kan di situ. Waktu gitu. kecil kan waktu itu soalnya. Ya tetep aja bang, gue disampaikan sekarang berapa judul juga gue yakin kalian tahu judulnya doang. Nggak tahu gue episode berapa. Iya, episode berapa, di scene berapa ya? Lu kalau tahu sini nggak masih. judul-judul sinetron? Nggak tahu. Yang ini ketendang si Madun tahu? Enggak, Tendangan Madun, tendangan. Kalau ketendang tuh nggak sengaja kenapa direkam gitu. Ketendang. Gitu awalnya terus sampai makin kesini karena kan komutnya juga sama Bang Ate sama Bang Oza ya kan dibawanya ke arah sana ke arah blue karena kan lo berarti tahu biasanya- ya kalau aku jorok-jorokan dari Dari siapa pikiran mereka gitu. iya gitu. Lo biasanya komput sama siapa aja, Fir? Bang Ate Bang Oza Bang Alip Oke. Bang Rais Bang Rio Yang paling enak tuh sama siapa kombutnya? Bang Ate sama Bang Oza Kenapa tuh sama gua sama Oza? karena kalau Bang Oza tuh bisa ngarahin gitu aku lebih cocoknya ke arah mana kalau Bang Ate punchline-nya sih ngebantu di situ dan sama deliverynya Sama gua harus di satu ruangan berdua doang gitu gua bisa. Tapi CCTV ada 6. Tapi bener Terus deh. live. Ada nggak yang pernah Gak bisa ngapa-ngapain. mungkin teman-teman juga belum tahu Kombut itu sharing materi buat bikin Ya. materi stand up. Iya. Komedi Ada nggak buddy. yang pernah ngajakin Kombut di kosan gitu? Nah, ada nggak? Gak ada sih Kak, kenapa kaget sih? kayaknya kalian berharap banget ada cerita yang menarik ya buat kalian jadikan ini ya Enggak bahkan ya juga sih. Tapi Sebenarnya ada dan gue tahu, gue pengen mancing aja. Enggak ada. Nggak ada. Gak ada. Emang gini kalau orang TV demen banget cari yang buat digoreng ya? atau pernah Makanya tuh kayak ada, berharap tahu. Pernah ada tapi lo nolak kali. Enggak, karena biasanya aku tuh kan juga kalau nulis materi atau kombut, kalau ada coba aja. Ya. Kan? Dan jadi rata-rata aku yang lebih nyari orang. Oh. Jadi jarang tuh ada yang kayak ngajuin diri untuk kayak, "Udah sini kombut sama gua." Enggak, justru aku tahu nih ada kerjaan nih di depan. Terus aku tahu yang kerjaan ini tuh lebih cocoknya diskusi sama siapa. Jadi aku nyari ke orang itu langsung. Kalau Nuri lu pernah emang di Di kosan. Di kosan, diajak kosan. Ya, kalau nggak di kosan di hotel. Oh iya. Enggak lah, ngapain Kombut di Oyo? Yang room 53 itu. Ya udah yang syariah. Enggak. Gue tuh kalau Kombut nggak pernah di kosan, gue di kafe. Oh di kafe. Cuman pas kamar mandinya. Enggak maksudnya kamar mandi ngapain? Hah? Ngapain di kamar mandi? Lu nya Dia cuci kencing. tangan nggak? Iya, dia tetap bikin kopi. Ya nggak usah ada cerita itunya lah. Orang udah mikir kemana-mana tadi. Dia namanya juga punchline. kan? Asai. Iya, nggak serius ya itu. Serius tuh. Soalnya tuh mungkin kan komik cewek kan sedikit ya. Ya. Iya. Pasti kan banyak tuh komik-komik cowok yang kayak karena langka tuh kayak dideket-deketin kan pasti Iya, ada. iya. Ada aja tuh pasti. Mungkin ya, tapi nggak sadar aja kayaknya. Ada yang pernah deketin lo, Fir? Dari komik-komik kita ini. Kalau bilang nggak ada kan di konten lain udah banyak juga yang tahu. Ya udah siapa? Ya ada. Oh, ada. Ada, sempat ada yang Pil. deket. Nggak usah dong bang. Tadi perasaan di backstage nggak gitu. Dia di Ini aja, backstage nggak gitu. Inisial. Ya ada lah pokoknya. Kalau enggak ini beruntung? Inisial, ini beruntung gitu. Masuk. Ada nggak yang inisialnya A sama T? Kagak lah. Ada lah pokoknya satu. Tapi kalau yang lainnya lebih ke nggak nyadar aja kalau lagi dideketin karena yang anggapnya semuanya abang gitu. Lebih takut. Aku jujur ya dari selama aku berkarir di bidang entertain, di bidang seni hiburan, cuma sama dunia stand up yang punya ketakutan lebih besar dibanding aku sama dunia Dalam lain. Kenapa dalam tuh? hal apa tuh ketakutannya? Sama-sama lingkungannya misalnya. Circle-nya. Iya, karena kan rata-rata laki-laki. Terus tahu sendiri kan Ya. kalau stand up kan cerita hari ini di sini besok nyebar satu Indonesia. Oh, iya. Oh iya. Jadi kan iya. kayak agak
dia lambe tura versi nyata anjay. Gitu loh. Karena Bukan kita menjaga ngomongnya. persaudaraan. Iya gitu, jadi kayak takut ya mungkin salah bertindak. Kan banyak juga lebih senior, umurnya Iya. lebih jauh gitu. Jadi lebih takutannya lebih ada, takut salah bersikap aja gitu. Oh. Kalau yang yang lain kan kalau syuting sinetron gitu-gitu banyak yang masihnya seumuran, yang ceweknya juga banyak. Terus punya geng itu lebih banyak change-nya lah gitu. Aha. Bisa sama yang ini. Kalau stand up kan ya udah ceweknya itu tuh doang Iya. gitu. Berarti ada kesulitan tersendiri untuk jadi komika cewek nggak sih? Ya, emang enggak. Jawabnya banyak soalnya. Iya, plus minusnya. Plusnya itu adalah saingannya dikit. Iya. Minusnya itu yang tadi tuh. Iya, karena jadi susah kan mau berteman takut gitu. Aku sama komik perempuan tuh pun agak kayak gitu. Mhm. Kayak, ntar gimana ya, apa gara tadi lebih senior, gue kayaknya gak mau deh temenan sama, kayak gitu-gitu. Tapi kan komik-komik cewek udah punya grup-grup sendiri-sendiri juga kan? Enggak, Kayak aku gak ada. ya enggak kayak Oh, kamu komik-komik belum cewek dimasukin ya? Enggak, komik-komik cewek gabung jadi tim apa gitu bikin show gitu kan udah ada beberapa ya. Iya, iya. Oh kalau acara. Kalau acara doang. Buat acara. Kalau dari segi challengingnya lebih challenge di sinetron atau di stand up? Stand up, jauh. Kenapa? Challenge-nya Karena karena skripnya udah dibuatin Iya. kalau di sinetron ya. iya, kalau di stand up tuh kita bener-bener the real, makanya sebenarnya anak-anak stand up tuh keren sih menurut gue. Kan sama bertiga. Oh sama ya. Sebenarnya itu muji diri sendiri. Anak stand up bukan anak rezim. Rezim yang mana nih kan udah lewat itu. Enggak kan dia cuma anak pembantu rezim aja. Oh, iya, Asai. Ya gitu, maksudnya banyak kesulitannya tapi kerennya karena jadi belajar banyak gitu di stand up, belajar cara penulisan itu seperti apa dan kita bisa memaknai karyanya tuh dari masih dasar, di mana itu masih sebuah tulisan disampaikan lewat gaya bicara yang seperti apa dinikmati. Jadi tapi itu semua tuh rangkaiannya kita sendiri yang buat gitu. Jadi lebih challenging lah kalau Itu sinetron lo ada beda. mengontrol materi nggak akhirnya? Kayak kan kita kan keresahan, ngomongin tentang aib sendiri. Iya. Ada yang lo kontrol nggak itu soal Ada. aib sendiri gitu? Ada beberapa. Ada ya? Iya Jadi lah. yang lo cerita-ceritain tentang mantan-mantan lo itu ada yang lo tahan-tahan juga Ya ternyata ada dong ya, kan abang yang tahu tuh. Kan kalau dilosin banget jatuhnya curhat ya, bukan stand Nah, up. karena kalau dia soal percintaan kan jago banget. Soalnya Firda ini punya konten namanya Halo Hahati. Itu Apa ada di itu? YouTube. Podcast. Dia sering seliweran itu di TikTok. Dia sama si Bocum. Oh, yang Iya. bikin quotes-quotes gitu ya? Iya, emang ngomong-ngomongin percintaan aja. Podcast ngomongin kehidupan. percintaan. Tapi emang kalau di Halo Hahati dia kayak serius banget tentang percintaan. Kayak seolah-olah lu tuh Pakar ya? pakar cinta. Lo disakitin juga. cowok satu pulau Jawa gitu. Iya, rasanya kayak pengalamannya tuh banyak banget Iya. gitu. Sebenarnya kan kadang ada yang memang dari pengalamannya aku sendiri, kadang ada dari cerita orang gitu. Kalau misalnya orang-orang yang cerita, kan aku sering juga jadi tempat curhat teman-teman kan. Jadi ngelihat dari situ, terus mungkin lebih banyak punya lukanya dari sebelumnya. Kayak misalnya dari rumah yang kita lihat tuh ada banyak sekali lukanya. Terus aku akhirnya juga memberangkatkan kaki aku sendiri untuk mengetahui dan mencari jalannya aku gitu. Jadi akhirnya kayaknya mungkin punya banyak wawasan seluas itu ya dari cerita orang, terus juga dari pengalaman pribadi, terus mungkin journey-nya aku dalam hiatus sampai comeback kembali untuk bisa mengerti jadi dewasa itu seperti apa di soal percintaan. Sama aku suka baca buku gitu-gitu. Jadi Nah, banyak referensinya. Mendingan kita ini buka ini pertanyaan-pertanyaan untuk Firda tentang percintaan. Itu pendapat dia nih kita tahu. Oh, lu mau curhat katanya ya? Mau curhat apa tentang cinta? Lo lagi Dia, apa? dia, Lagi dia apa yang lagi lo penasaran rasain? katanya tadi gimana cara mendapatkan hati Ariel Tatum. Ya kalau itu kan nggak masuk ke Ariel pertanyaan Noah aja bisa. nggak mau. Pakai Ariel Tatum. Dia Ariel penasaran banget Tantrum mau nggak lo? Emang benar itu pertanyaan enggak kali kak? Nggak ada beneran. Ada nggak yang lagi galau di sini? Oh dia lagi jatuh cinta sama Nuri. Asal. Oh gitu. Lucu banget ya. Oh, lagi ada Cilok. perjodohan gitu. Cinta dicolak-colak. Ini kayak gini, Mik kebaca. Gimana? Ada pertanyaan, ada yang mau nanya? Gak apa-apa ini beneran. Dia paham banget Dia tentang paham, cinta. dia tuh semua cinta-cinta Nggak tuh gitu. ada jawabannya. Ya mungkin tapi itu Tapi balik lagi jawabannya opini beneran pribadi. oke sih biasanya. Coba ada nggak tentang cinta kayak lagi ngerasain apa LDR atau apa? Nanya aja boleh. Apa ya, Boleh, boleh. Tanda cewek bohong tuh gimana sih? Oh, seru nih, seru. Ya, masa bongkar diri sendiri? Dari POV cewek nggak boleh bohong.
Tanda-tanda cewek tanda-tanda bohong, kan? cewek itu bohong ke cowoknya itu apa? Nggak ribet, nggak ngeribetin Maksudnya lagi. gimana tuh? Kan biasanya kalau cewek jujur dia tuh bakal apa aja dipertanyakan kan semuanya ke kita gitu. Contoh. Kayak misalnya aku emang mau pergi sama temen habis ini, terus abang juga mau pergi gitu, kita pacaran nih Ya. misalnya, ya aku akan nanya-nanya aja lebih banyak gitu, kayak kamu terusnya perginya sama siapa, terus aku nanti pergi, dia tuh akan Oke. ngasih nyampein semua hal gitu. Oke. Tapi kalau misalnya cewek tuh sebenarnya bohong, dia tuh nggak Bohong. terlalu akan menyampaikan banyak, tapi kelihatan ketakutannya. Oh dia Atau nggak antusias, biasanya- dia nggak antusias ke gua. Iya, atau biasanya tapi ada dua versi nih. Ada juga yang karena dia bohongnya misalnya gede, jadi sebelum ditanya dia ceritain aja semuanya. Biar nggak ada. Aktif dulu, biar nggak ada celah Oh, gitu. iya. Jadi biar lo nggak curiga, gue jabarin nih semua A sampai Z. Padahal penjabaran itu cuma kamuflase. Padahal juga gua nggak nanya-nanya sedetail Enggak, itu. mungkin nggak nanya sebetulnya. Kayak aku Abang. nanti ke sini abis dari PIM aku nanti ke Iya. sini gitu. Aku ngabarin nih aku udah di jalan. Nanti abis ini aku mau jemput temen aku dulu jam sekian bla 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 bla. Nanti kalau nah itu tuh. Berarti sebenarnya bukan di jam sekiannya itu bohong tuh. Itu udah terjadi tuh. Gitu. Jangan dibongkar semua dong. Lo sering berarti? Pelaku. Iya lah, cewek bohong gitu. tuh Oh, sebenarnya gitu ya, kelihatan banget. simple. Udah kelihatan gegabahnya atau kelihatan udah nggak pedulinya. Wah, Udah nggak nggak ribetnya. pedulinya ya, nggak ribet. Oh jadi kalau cewek lo masih perhatian nggak macam terima aja. Tadi dia udah nggak peduli lo gimana lo? Lo cuma punya aplikasi peduli lindungi. Udah nggak kepake itu juga, udah nggak kepake sekarang. Ada lagi nggak? Ada Nah nggak? Ayo. itu kan cewek, itu kan cewek bohong. Nah kalau cowok bohong, ini mah gampang banget pasti. Cowok bohong mak. Udah kalau sih, lu pasti tahu kan Iya. banyak pengalamannya kan. Kalau cowok bohong tuh lebih ke apa ya? Kalau menurut aku ya nggak mainnya rapi aja terus nggak pernah ngeribetin kita juga. Oh mainnya rapi. Tapi rapi menurut dia tapi tolol menurut kita kan. Oh iya, yang kayak bilangnya OTW gitu kan, padahal kan belum mandi gitu. Iya, gitu. Ada yang paling parah teh, Apa? OTW padahal belum ini nyicil motor. Lama banget ngambil dulu. Belum. Dia OTW-nya pakai apa? Iya. Belum nyicil motor, belum mulai dari situ deh ya. Bohongnya keterlaluan. Iya. Oh kalau cowok bohong menurut POV cewek kayak gitu ya, kelihatannya Iya, rapi. sebenarnya sebenarnya tuh kita tahu kalau lu tuh bohong. Karena Tapi- cowok tuh paling nggak bisa nutupin sesuatu hal Iya, tau. betul. Oh, nggak Kelihatan banget tau kalau cowok bohong. Sedangkan kalau cewek bohong nggak kelihatan dari segi looks dan segala macamnya, tapi harusnya kerasa. Nah, kadang kan laki-laki memang secara nalurianya segi perasaan tuh memang tidak terlalu seaktif perempuan, tidak selalu tidak sesensitif perempuan gitu. Jadi dia nggak bisa ngelihat kalau cewek itu lagi bohong sebetulnya. Benar, sering Karena kita kita nih. mainnya dirasa. Kalau lu nggak bisa ngerasain ya berarti lu terus akan dibodohi gitu. Tuh kan iya dia gue pakai bohongin. perasaan mulu gue ini dibohongin mulu gue sama cewek kenapa ya? Tega banget deh sama Cipung deh. Padahal kayaknya Kebalik ya? Iya. Cina Lampung. Enggak apa-apa, bongkar aja. Cina Lampung. Ada lagi pertanyaan yang ini dong yang beneran pribadi nih. Dari cewek. Tanya aja ini. Atau nggak apa-apa tahu search dulu di Google, gue tunggu. Iya. Iya, chat Ini ilmu. Nah, coba. Gimana caranya ngadepin cowok cuek? Oh. Apa Oh dingin. dingin bener? Tapi menurut saya nggak cowok. Tuh ditempel-tempelin nggak? Kan kulkas. Iya bener. Di dalamnya ada ayam, potong gitu. Banyak. Iya sama jeruk yang nipis sepotong. Ya pasti ada telurnya ya. Hah? Apa tuh? Maksudnya? Kulkas kan ada Oh telurnya. iya. Iya benar. Kalau lu yang ngomong tuh gue pikirannya kemana-mana gitu. Soalnya gue tahu otak lu gitu. Gimana caranya ngadepin cowok cuek? Atau ya cowok cuek atau cowok dingin, tapi sebenarnya justru yang pengertian tahu dibanding cowok yang terlalu sensitif. Dia tuh cuek aja sebetulnya, tapi bukan berarti nggak peduli. Tapi dia nggak memberikan perhatiannya gitu-gitu gimana? Ya kalau kayak gitu sebenarnya emang bukan kamu pilihannya aja. Kan bedain emang yang emang cueknya itu karena lo bukan pilihan atau memang lo udah barengan, tapi memang dia tipe kali yang dingin aja. Iya. Tipe kan ada tuh laki-laki yang Iya, iya. emangnya cool aja gitu loh. Kayak tipenya. gua. Gue tuh kalau udah ketemu cewek yang gue suka tuh gue suka gini. Dingin, betul. Ah, Oh gitu, bisa Iya. bisa jadi
kamu bukan pilihannya. Nah, Iya. yang harus dilakuin menghadapi itu. Ya kalau udah tahu bukan pilihannya kenapa masih mau bertahan? Jadi harus memikirin itunya dulu ya. Maksudnya Bertahan apa enggak ya? kenapa harus bertahan untuk cuma, maksudnya gini, jangan bertahan kalau tahu itu sakit daripada harus memperpanjang durasi derita, kan gak enak. Wis. Bagus banget tuh kata-katanya. Iya Jangan kan? bertahan kalau tahu itu sakit daripada memperpanjang Durasi derita. durasi derita. Bagus Kak Gem. Kaget. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Paham? Ada pahamnya, ada pahamnya. Apa lu mau nanya lagi? Itu dari cewek tadi tuh, yang cowok dong. Lagi, lu kan lagi galau parah lu. Iya, lu banyak banget Karena masalahnya. dia lagi mau mencurahkan apa selama ini berjalannya hubungannya dia menuri. Iya lah. Kan? Asik Iya kan? tatapannya, tatapan cewek Jawa. Asik. Tatapan cewek Jawa tuh agak kayak kulonun gitu. Monggo gitu. Apa? Yang lebih dalam, lebih dalam. Maksudnya cewek itu ngomong terserah apa mau percaya atau enggak? Ah, maksudnya? Terserah. Terserah mau percaya atau Nah, enggak. kalau dia udah ngomong begitu, ada kalimat Itu artinya terserah kamu mau percaya aku apa enggak. Nah, itu tuh apa? Artinya Kalimat apa? tuh? Mau berhenti, jangan debat. Karena sebenarnya udah ketahuan kan gue. Dia Terus ketahuan gua udah bohong. jujur. Ya kan pasti kan kalau habis bohong berantem kan kalian. Mau nggak mau kan ceweknya berarti udah jujur dong Ya. akhirnya. Akhirnya dia mengakui lah kalau dia bohong dan segala macam ya kan. Oke. Terus Sorry dah, cowoknya- perasaan gua nggak pernah ngomong begitu ya. Asal. Gitu langsung. di ulti di tempat. Enggak, siapa tahu kayak gini, cowoknya minta penjelasan, ceweknya ngomong yang masih bohong nih. Oh, masih bohong. Tapi dia ngomong terserah ya kamu percaya apa Percaya apa enggak. Nah, itu Maksudnya penekanan apa? untuk apa itu? Untuk jangan dibahas. Oh, berarti dia tetap mempertahankan Iya, kebohongannya. kalau misalnya di momentumnya kayak gitu, berarti dia mempertahankan untuk gua nggak mau ngomong sama sekali dan nggak akan jujur apapun. ke Jadi lu kita nggak tahu gitu. tuh omongan dia tuh masih bohong atau udah jujur ya? Bisa jadi masih bohong kalau situasinya seperti tadi. Bisa jadi masih bohong untuk dia nggak, ya pokoknya gua mau anggap angin lalu aja gitu. Nggak adil banget sih cewek begitu. Tapi kan banyak yang nggak adil juga dari laki-laki ke perempuan. Apa contohnya nggak adil dari cowok? Banyak lah. Banyak. Kok bisa? 2 orang. Iya. Tapi kita harus tetap cowok. Cowok mana suaranya? Ayo kita debat. Apa? Dari cowok. Cowok tuh nggak adil ya. Iya. Nggak adil, nggak bisa bagi waktu yang pas untuk pacar sama selingkuhan. Kan belum tentu ada selingkuhan Cewek juga. bisa. Oh iya. Cewek kok bisa? Iya juga ya. Oh, iya. Kok cewek bisa? Enggak bisa. Tapi kansnya lebih gede nggak cowok yang selingkuh atau cewek yang selingkuh? Sama Kansnya kalau lebih gede. sekarang kayaknya. Sama. Kalau dibuat sekarang kayaknya sama deh. Karena sekarang banyak cewek-cewek juga udah lebih berani kan. Kalau dulu kan kayaknya mungkin enggak ya. Enggak, mungkin karena juga perkembangan media sosialnya juga nggak sesignifikan itu kan zaman dulu. Kalau sekarang kan udah banyak. Jadi chance buat ngelirik dan segala macam juga besar jadinya gitu. Nah, menurut Firda, kenapa alasan orang berani selingkuh? Kenapa nggak diputusin dulu yang lagi berhubungan, baru dia cari lagi? Ya, kenapa harus jalan terus sama yang ini, tapi dia Tapi tetap ada- Ini deh, ini aja deh. Kan gue bisa nanya itu ke lu ya. apa? Kan lu Iya. yang begitu maksudnya. Enggak. Gue setia, Bos. Setiap tikungan ada. Kagak, gue mah. Langsung begitu nggak disapu. Enggak lah, nggak Apa apa-apa. tadi pertanyaannya? Pertanyaan kenapa orang lebih memilih selingkuh ketimbang putus dulu baru cari yang lain? Ya karena nggak mau kehilangan fans. Nggak mau kehilangan fans tuh dalam hal pasangan yang sekarang. Iya. Iya. Dia nggak masih mau ada. kehilangan kenangan sama yang ini, tapi mau nyari yang kenangan baru. Kayak misalnya sebenarnya dia cuma ngeliat ada yang kurangnya aja dari si pasangannya. Tapi kalau gue lepas lu, nanti kalau yang ini juga nggak nerima kekurangan gue di sisi yang lainnya, gue nggak ada orang. Ya nggak mau kehilangan fans, poinnya Iya, kan iya, gitu. iya. Jadi- Nggak cukup dengan satu. Kayak berjudi gitu ya. Iya. Ya kan makanya aku sempat bilang juga di podcast berkali-kali ngomongin cinta itu tentang pembelajaran seumur hidup. Makanya kenapa pernikahan itu adalah untuk orang-orang yang berani aja. Iya. Karena nikah itu semenyeramkan itu. Kalau misalnya berhubungan untuk sampai kita akhir hayat itu semenyeramkan itu. Kayak kita berjudi, menang bisa kita bawa pulang, kalah cuma bisa pasrah. Ah iya. Apa? Ngeri. Iya. Kalau lu sendiri gimana? Ada rencana mau menikah atau enggak setelah Ada. dalam Ada. waktu dekat ini atau enggak? Tapi kalau dibilang pengen nikah ya pasti pengen nikah. Tapi kalau ditanya apakah berani menikah ya jujur banget masih takutnya banyak gitu. Oh banyak yang dipikirin. Banyak ketakutan tentang pernikahan, tapi mau nikah gitu.
Iya, iya, iya. Kan- Tapi kan bisa kita nggak tahu ke depannya, Vir. Iya. Siapa tahu cuman asumsi di kepala aja gitu. Betul, Asik, keren ya, memang. Cuma asumsi di kepala lo kalau pernikahan menakutkan, ternyata yang terjadi sebaliknya gitu. Iya, ya kan makanya justru itu kita Gak cocok. agak nggak geli cocok banget ya banget ngeliat Bang Ate yang ngomong ya. Kayak nggak pas gitu sama Bapak. Nggak pas. Iya kan kebanyakan orang-orang takut nikah gara-gara itu kan, udah mikirin ke depannya nanti gue gimana, gue nggak bisa kemana, nggak bisa gitu-gitu kan. Iya, sebenarnya kalau itu mungkin banyak kan kayak gitu karena dia punya patokan standarisasinya dari apa yang dia lihat di sosial media tuh rata-rata. Sedangkan kalau aku ketakutannya karena apa yang udah pernah aku alamin dari segi dasarnya dulu dari keluarga itu seperti apa. Jadi ketakutan tuh lebih ke situ, gimana cara handlingnya ya ketika nanti satu hal atau apa yang terjadi yang di rumah tuh nggak terjadi di kemudian rumah gitu. Oh iya. Kayaknya ketakutan lebih banyak ke arah situ untuk mengantisipasi diri sih. Karena kan perempuan itu cuma boleh milih sekali seumur hidup. Ya. Dia mau menikah sama siapa, setelah dia memilih itu, dia tidak pernah punya pilihan lagi hanya untuk manut kepada suaminya. Jika benar suaminya. Gitu. Gak ada pilihan lagi. Sekarang kita bilang deh sama orang gitu atau sama pasangan kita udah nikah nih. Aku belum mau punya anak ya sampai 10 tahun lagi. Belum tentu dia setuju. Iya. Berujung apa? Kita nurut karena omongan keluarga, omongan mertua, mungkin dari pasangan kita. Jadi udah gak ada pilihan. Makanya perbaikan, tolong ya teman-teman ya. Karena udah tahu nih kesempatan cuma sekali gitu yang belum nikah. Harus sedetail Tolong mungkin. digunakan dengan sangat baik. Tapi kan gitu. nggak mau sampai kapanpun kita nggak akan mengerti sifat pasangan kita maupun udah menikah sampai mati pun kan. Kan nggak perlu tahu sifat pasangan kita. Sebenarnya kan kenapa pernikahan itu menjadi menyeramkan karena kita nggak pernah tahu sifat asli kita. Kita tidak menyadari diri kita. Kita terlalu banyak mikirin atau menjadi yang terbaik untuk orang lain sampai kita lupa bahwa diri kita sendiri abis, udah nggak ada apa-apa. Kita nggak tahu bakal Emang ngerespon pakar apa. cinta, bro. Iya iya juga sih. Pacar lu ada berapa sih mantan lu? Maksudnya sampai sepengalaman itu gitu. Ya ada lumayan. Karena aku tuh bakal juga nggak bisa sendiri anaknya. Jadi jarang putus lama yang Lu nggak- pasti cancer ya? sama. Karena sama abang Cancer cuma juga. beda sehari. Udah nggak bisa sendiri gua. Iya. Gua kalau pipis aja lu tahu Zen itu yang nemenin gua. Yang megangin pintunya Gua dia kan. duduk, dia yang jongkok. Jadi couple kita. Nggak bisa sendiri banget gue itu. Agak susah. Ya. Kosong dikit itu langsung kayak, ya ampun kenapa sih hidup begini. Gue kemarin demam berasa mau mati, bener dah. Ya Allah kenapa sih gue sakit gitu, padahal demam doang. Iya, kan laki-laki emang kayak gitu. Kalau demam berasa sakit banget, tapi kalau jatuh dari motor berasa paling kuat. Wah, Gitu kan? oh nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang, gitu. Tapi akhirnya Firda dengan pemikiran tentang percintaan seperti itu, mencari calon suaminya pun sedetail itu. Jadi detail, makanya aku bilang juga di beberapa podcastku kalau untuk menikah sama aku memiliki syarat untuk adanya perjanjian pranikah dan ada 23 pasal. Oke. Tapi yang wajib cuma berapa belas? Oke. Ada berapa puluh pasal? 23. Yang wajib tuh apa aja bias? Yang paling Sebenarnya yang 5 wajib dah, itu untuk 5. mengamankan antara aku Iya. dan dia Iya, juga coba-coba. gitu. Kayak Apa misalnya aja? Biar gua belajar juga gitu. Ah, iya betul. Tapi disclaimer dulu, perjanjian pranikah itu diwajibin apa enggak? Enggak wajib. Tapi harus kesepakatan dua. Kedua, Tapi nggak iya. apa-apa itu sah-sah aja ya? Sah. Dan itu bisa kuat di mata hukum. Oke. Ketika terjadi suatu hal gitu. Oke, siap. Yang pertama tuh aku pengen ada pemisahan harta bawaan. Jadi apa yang aku punya sekarang sebelum menikah itu punya aku. Dan apa yang dia punya sekarang itu punya dia. Ketika nanti aku nggak ada, maka hartaku langsung jatuh ke anak. Gitu. Oke. Itu ya. itu diwajibkan pemisahan harta, terus pemisahan hutang piutang. Dari sebelum dan nanti setelah sudah menikah. Jadi kalau sebelumnya tetap tanggung jawab masing-masing, ketika sudah menikah, jika memang hutang tersebut tidak disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengambilnya, maka itu jadi tanggungan personal. Oke. Misalnya kayak kita meminjam ke bank, tapi aku doang nih yang mau, pas suami akunya nggak mau gitu misalnya, berarti itu tanggungan aku. Tapi ketika kita sama-sama sepakat, maka itu menjadi tanggungan bersama. Gitu, tujuannya biar kita tetap bisa terus belajar mandiri dan berdikari aja sih, berdiri di atas kaki sendiri. Oke, itu dari sisi harta. Terus ada lagi? Terus psikiater. psikiater. Mental, untuk mental. Iya, untuk mental. Gimana tuh? Harus punya masing-masing tapi tidak boleh saling kenal. Oh, berarti ntar psikiaternya nongkrong berdua. Oh, ini sudah dibongkar-bongkar. Iya, ya. gitu. Nggak Agak boleh jauh kan? juga mau Oke. nongkrong berduanya tuh tadi.
Kalau bisa beda rumah sakit, tapi kita tahu dokternya siapa. Cuma kita jangan mencari tahu tujuannya biar kalau ada masalah harus terus objektif yang kita dengar sudut pandangnya. Karena kalau kita cerita ke keluarga, mungkin keluarga akan belain kita. Kita cerita gitu-gitu lah terus. Jadi kita nggak bisa ngelihat helikopter view-nya objektifnya seperti apa ketika ada permasalahan di dalam hubungannya nanti. Biar ya itu salah satunya adalah untuk kesehatan mental kita juga gitu, untuk ngejaga aja. Terus keempat, disepakatin sedari awal, sedari dini rumah sakit untuk penyakit dalam. Udah mikirin sampai ke situ, jauh banget ya. Karena tujuannya kalau terjadi apa-apa, aku tahu aku harus ngapain dan kemana. Aku nggak mau repot. Aku tuh tipikal yang gue nggak bisa tiba-tiba dadakan gitu semuanya. Harus kayak nggak bisa. Gue harus mikirin dari awal gue harus kemana, harus apa. Jadi udah kalau bisa terplanning. Nggak apa-apa kok nggak tercapai 100% misalnya gitu. Tapi kita tahu nih ada goals dan ada planning ini gitu. Empat itu. Terakhir ya cuma kelima ya, terakhir itu lebih yang paling inti adalah seluruh harta kita ketika anak sudah beranjak dewasa, maka seluruh harta jatuh kepada anak, tidak untuk aku ataupun kamu kalau kita bercerai. Karena perjanjian pranikah ini takutnya ada perpisahan itu ya. Makanya kalau pisah ya gue rugi, lu rugi. Makanya sebisa mungkin kita berusaha untuk Biar nggak ada main-main gitu ya. lagi ya, biar orang tuh cuman ngomongin soal cinta kan rata-rata tuh kayak gue sayang sama lo ayo nikah sama gue, tapi nggak mikirin soal nanti berantem efeknya cerai atau apa gitu ya. Makanya kan sebenarnya kalau emang menikah karena urusannya, maksudnya menikah kalau alasannya karena cinta aja itu justru yang banyak lebih sering bercerai kan. Iya. Karena kita tahu kalau cinta itu nggak bertahan lama, nggak abadi, nggak ada bahagia yang abadi. Sisanya komitmen kan. Sisanya kan cuma bagaimana berdamai dengan luka sebetulnya. Ya Penting juga nih, ini pelajaran juga nih. Pasti banyak juga yang udah ngelakuin perjanjian pranikah dengan syarat-syarat dari pribadi kan, personal masing-masing ya. Yang penting disetujuin aja kedua belah pihak. Tapi kan pranikah sekarang semenjak perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Undang-Undang Perkawinan kan diubah tuh sekarang. Kalau dulu kan pranikah diwajibkan sebelum menikah. Kalau sekarang setelah menikah pun udah boleh baru bikin gitu. Selagi dua-duanya sepakat kan ada asas kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian, selagi nggak melanggar 1320 KUH Per. Itu yang aku tahu. Dan fair itu karena apapun ngomongin soal harta gono gininya larinya ke anak itu fair. Fair. Makanya aku bilang pokoknya apapun ya gue nggak akan dapat, lo nggak akan dapat. Tapi seenggaknya anak gue ke depannya, gue nggak peduli nanti anak gue akan pakai harta gue dengan gak benar atau enggak. Tapi at least gue sebagai seorang ibu nantinya, orang tua lo itu sudah menuntaskan kewajiban gue untuk menghidupi lo dengan layak gitu. Bukan dengan mewah ya, dengan layak dan cukup lah gitu. Terserah nanti mau dibuat seperti apa, karena abis itu lu punya hidup lu juga sendiri. Jadi silakan atur aja, kalau emang harus jatuh ya nggak apa-apa kan gitu. Ini dari tadi ngomongin pernikahan pusing buat langsung mikirin mahar deh. Terlalu jauh. Itu kan pribadinya Firda karena dia kan udah sedewasa itu. Karena aku mikirnya daripada kita pusing dan repot untuk ngurusin hari nikah, kenapa nggak kita dari sekarang repot dan pusingnya ngurusin after marriage-nya, life after marriage-nya. Itu lebih susah tahu, kadang nggak dipikirin orang. Orang mikirnya kalau oke nih gue mau nikah, gue cuma mikirinnya dekor gimana, kain apa, berapa banyak gitu, cuma modalnya doang. Kalau gue malah lebih mikir kalau memang suatu hari hak pernikahan itu memberatkan lo, maka kita di KUA aja udah cukup. Tapi kita matang untuk life after marriage-nya akan seperti apa. Prediksinya, Iya, duitnya gitu. malah bisa irit untuk honeymoonnya, malah liburannya atau mungkin bisa jadi beli lebih aset. punya banyak aset, Iya. Kan abadi juga bisa Tuh buat lu kita. di KUA aja lu nikahnya tuh sama dia. Saksinya kita semua deh, nggak apa-apa. Tapi karena Maaf nih, mohon maaf. Ini- umur dia masih kecil jadi di Kak Seto aja deh. Kalian kawinnya. Kalau sama dia kayaknya kita di KUA tuh bukan karena pikirannya matang ya, tapi emang karena modalnya nggak ada ya. Mulai dari nol. Iya. Ya, tapi jangan nol mulu ya. Nah iya, dari kemarin kan banyak tuh cewek-cewek yang kalau Nggak mau ya, udah nggak mau ya diajak ketemu dari cowok nol. mulai dari nol, itu kenapa nggak mau? Ya nggak mau lah, kan gue Karena ketemu apa? lu. Karena sesuai umur yang sekarang Enggak sih atau sebenarnya. pengalaman yang dulu? Enggak, kan sebenarnya nggak mau ketemu dari nol, bukan. Aku yakin deh perempuan tuh sebenarnya mau nemenin dari nol, Ya. tapi jangan nol mulu. Oh harus terus. Progres, Iya. ada progresnya. Jadi kita tuh nggak apa-apa loh nerima kalau lu lebih di bawah gue atau kurang atau misalnya nggak ada sama sekali segala macam. Tapi ketika gue ngelihat lu punya usahanya, punya niat untuk memperbaikin itunya, justru itu yang gue hargain. Bukan nominal angka yang lo hasilkan Iya. sebetulnya. Ada usahanya ya. Akhirnya lu sendiri yang menilai, oh sekarang dia udah di 10, udah di gitu ya. Iya, karena kan ya makanya kan aku bilang berkali-kali
Aku nggak pernah mencari suami sebetulnya. Aku mencarinya imam karena nggak banyak orang yang bisa jadi imam tapi mudah untuk bisa menjadi bapak kan. Oh iya. Tapi kalau kata Ate, imam apa Teh? Imam yang baik makmumnya banyak. Tuh. Bener nggak? Sih, betul. Ya karena kan gimana ya kalau bandar kan harus ngerti cara yang disukain sama pemakai. Aduh, ya kan? bagus. Bagus lagi. Dan bandar yang dicari-cari ya. Iya. Bandar kan harus memenuhi apa yang disukai sama pemakai. Jadi wajar aja laki-laki yang nakal lebih banyak dicintain sama orang ya karena kan diperlukan. Benar. Gitu. Kayak bad boy itu lebih banyak disukain cewek. Iya, Bahkan betul. cewek-cewek yang udah yang kayak mau serius aku tapi carinya yang bad boy. Banyak. Kalau yang sad boy kayak Pajar gitu. Nah, maksudnya yang Takut nangis berjamaah good boy. mulu tiap hari sama Pajar. Gue sih mendingan yang roti boy sih. jauh udah ke situ dah. Tuh kan seru kan ngomongin percintaan. Iya. Lo ada yang mau ditanya nggak Nur? Enggak. Lu ini umur lu udah berapa Nur? Gak usah ngomongin umur. Iya. Ya nggak apa-apa juga, tanya Pernikahan aja. itu bukan karena umur. Tapi Percintaan. karena Hah? Karena apa tuh? Enggak sih, gua nggak ada pertanyaan tentang cinta-cintaan sih. karena kan lagi baik-baik aja tadi. Yang kan udah diwakilin dulu tadi. Dia langsung nanyanya. dengerin ini kayak. Iya. Langsung hikmat banget. Soalnya katanya Nuri sering ngomong dalam hati, coba kan. Oh, VO. Kita ini kayak lagi ngobrol. Nuri kedengeran diem tuh abis kayak, itu ya? I love you, Oh, sayang, I kedengeran love abis you itu. sayang, I love you. Dari hatinya kedengeran. Lucu Ada banget. voice overnya. Tapi kan gini, kayak gue nih, gue kan pengen merit lah udah pasti ya di umur-umur Amin. sekarang ya. Apa sih yang harus kita cari untuk menjadi pasangan hidup gitu? Oh, untuk nentuin oke she's the Si one dia, gitu kan. Atau ini orang Apa yang harus gue lihat dari ini cewek? kenyamanan dan keamanan. Kamu ngerasa comfort nggak sama dia? Kamu Dalam nyaman hal nggak? ngobrol gitu ya? Sharing kalau misalnya gini, kadang kita kalau cerita sama temen tuh nggak mungkin 100% biasanya. Dan kita cerita sama orang tua kita atau keluarga kita juga nggak pernah 100%. Benar. Tapi ketika kamu mau membuka 100% itu ke orang ini, Oke. atau dia bisa menampung dari sini 50, dari sini 50-nya gitu, dia bisa menampung dan kamu ngerasa aman, kamu ngerasa nyaman, nah itu berarti nyaman. Itu udah tahap nyaman tuh, walaupun kita ngerasa ya udahlah kayak biasa, tapi ternyata itu nyamannya. Ketika kita sudah bisa membicarakan apapun dan kita menerima setiap respon apapun dari dia juga, itu nyaman sebetulnya. Oke. Makanya kalau kedua keamanan. Apa tuh? Kamu ngerasa aman nggak sama dia? Contoh, Secure nggak kamu? Kalau misalnya cewek untuk nyari cowoknya kayak gue secure nggak ya ketika pasangan gue masih di level ini dan akan terus begini Oke. nantinya. Nah kamu juga bisa lihat gitu, ini cewek ini masih bandel nih. Gue akan aman nggak ya? Gue bisa nggak ya ngamanin dia untuk berubah? Dia bisa nggak ya kira-kira gue tarik untuk jadi lebih benar? Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak faktorisasi itu. Makanya kan aku pernah ngutip kata-kata Bang Gofar Hilman. Dia bilang kalau nyari pasangan yang buat menikah kuncinya cuma 2. apa? 1, yang ngewenya enak. 2, yang bisa ngobrolnya enak. Bang Gofar yang bilang. Iya, tapi kan bisa Karena- diomongin jangan itunya, yang ML-nya gitu. Iya benar. Iya, yang Hubungan intimnya enak. hubungan intimnya enak. Kedua, yang ngobrolnya enak. Oh iya, Karena iya, kan iya. pas menikah di awal-awal pasti kita bakal fokus ke poin pertama dulu. Karena masih sama-sama muda. Nah ketika momentumnya sudah habis, maka baru poin kedua yang berlangsung. Iya. Si ngobrol itu gitu. Iya sih, emang isinya bakal ngobrol terus seumur hidup ya. Seumur hidup, tukar pikiran. Kan makanya dibilang pernikahan hanya untuk orang-orang yang berani. Iya. Itu dia kalau yang cuek, pendiam, jangan dinikahin itu, pajang. Diem aja kayak orang Terakhir deh, dendam. gue nanya terakhir. Apa tuh? Gimana cara nyari cowok yang bisa bikin tenang? Yang bisa bikin tenang. Tenang. Kayak misalkan Emang lu suka ngamuk-ngamuk ya? enggak, nih kita tuh bukan tenang hal itu ya. Harus Biasanya gue ditenangin tuh dulu. kalau misalkan lagi ada punya pacar tuh malah justru nggak tenang. Kenapa? Oh ini Oh, dia selingkuh nggak ya, overthinking. gitu-gitu. Oh, Dan Suzon. tapi hampir semuanya tuh bener. Pikiran gue, oh ternyata bener. Oh jadi terbukti. Iya. ya itu doktrin tahu, doktrinisasi. Oh gitu. Kan tadi nyarinya apa gimana cari cowok pasangan yang bisa bikin kita tenang. Iya. Ya jangan pernah maksudnya jangan pernah menekankan suatu hal kepada orang lain. Tuh. Karena kita nggak pernah ketenangan tahu dari orang lain itu gimana. Lebih ke kitanya dulu. Karena aku dulu juga gitu. Misalnya kayak gue pengen punya pasangan yang begini. Aku selalu bilang kalau misalnya lu mau menuntut suatu hal kepada pasangan, lu pastikan lu sudah punya harganya untuk ngebayar itu dengan diri lu sendiri.
Jadi kalau emang kita kamu dulu, meminta A, pastikan kamu sudah bisa berlaku A juga untuk dirimu, atau ketika dia melakukan seperti itu, kamu bisa gitu. Oh iya, Aman. ngerti. Jadi Maksudnya apa yang kamu kita udah larang, bisa ya mengontrol kamu dulu sendiri ya? udah kontrol, iya. Kadang kita terlalu banyak atau terlalu fokus untuk menunjuk ke orang ya, tanpa kita sadar ketika kita menunjukkan cuma 2 jari ke arah dia, tapi 3 jari ke arah kita. Ya kan? Jadi kita mesti komparisi kepada diri kita juga. Apakah kita sudah cukup baik ataukah memang tapi selama ini overthinking aku benar. Ya karena doktrinisasi diri. Karena terdoktrin nih, misalnya kamu overthinking takut dia selingkuh bla bla. Jadi kan kamu khawatir posesif akhirnya sama dia. Oke, iya betul. Akhirnya dia nggak nyaman jadinya dong di posesifin ini. Akhirnya mikir kayak ribet nih cewek gue, udah gue cari yang lain. Itu tercipta karena kamu. Oh gitu. Karena kadang yang kita pikir itu baik untuk pasangan kita belum tentu benar-benar baik untuk dia. Kadang misalnya kayak abang nih nyaranin ke aku, kita pacaran nih. Aku tuh nggak suka kamu pakai pakaian terbuka misalnya gitu. Oke. Karena aku tuh pasangan kamu, aku maunya ya hanya aku yang bisa nikmatin dan segala macam. Itu kan baik menurut kamu. Ya. Tapi mungkin nggak baik menurut aku. Kenapa? Karena kok kayak gitu, ya kalau emang lu mau nutup gua secara aurat dan segala macam, pastikan lu juga tidak menikmatinya. Oh ya, jadi fair. Harusnya gitu dong. Dan kalau misalnya itu tanya apakah kita juga sudah nyaman ataukah kita perlu waktu untuk fasenya kita bisa ngerti dari yang biasanya kita dari A ke B. Gitu sih. Jadi sebenarnya siap berhubungan adalah ketika kita sudah bisa punya pengendalian diri yang cukup baik terhadap diri sendiri. Dan belajarnya dari diri sendiri dulu. Makanya kenapa aku larinya ke profesional. Dan kenapa poin profesional itu, si psikiater itu wajib ada di poin planning. Ya. Tujuannya itu biar terus objektif untuk mengingat ke diri sendiri dulu. Ya. Tapi benar tuh Teh, Apa? kayak yang tadi nyuruh-nyuruh gue pakai jilbab tapi explore IG-nya tuh 2 semangkuk. Emang parah Iya. cowok itu tuh. Kan kayak itu sebenarnya menyakiti kita secara tidak langsung Iya, loh iya. gitu. Atau Dia misalnya- sendiri aja begitu ya. Karena benar kata Bang Zari Hendrik pernah ngomong gini, cewek tuh bikin cewek sakit hati tuh gampang, buatlah dia merasa tidak terlihat. Oh iya benar, Karena sakit sadar sih. nggak perempuan make up aja itu bisa tuh kita ngeliatin muka kita lama, story kita aja nih kita baru story selfie gitu, itu bisa kita lihat berpuluh-puluh kali. Tapi cowok itu ngelihatnya kayak biasa aja Iya, gitu. nah ketika kamu membuat kami tidak terlihat, laki-laki ngebuat perempuannya tidak terlihat, maka hancurlah hati perempuannya. Gitu. Misalnya kayak, ih kamu mau ngambil sesuatu aja gitu. Misalnya cewek minta tolong dong, terus nggak didengerin misalnya kayak gitu. Atau kita lagi nunduk nih, nggak dijagain. Itu kan Oh hal iya, kecil nggak- ya sebetulnya ya. Kalau orang kan bilangnya itu lebay, tapi itu memang ada beberapa part yang itu hal kecil. Tapi ketika itu terjadi di hal yang besar, kalian tidak sadarin itu, maka jahat. Oh. Kalau gua nggak gitu, gua kalau ada cewek mau ngambil itu takut kejedot kan. Gua giniin. Biar langsung, biar langsung. Itu kita memberi pelajaran. Nanti kalau kamu kayak gitu lagi kejedot yang. Oh, benar ngasih tahu. Tahu, Tujuannya ngasih tapi tahu. kata dia gua visum kata dia. Berdarah. Canda ya. Nah, itu Iya, dia iya, tadi iya, kita iya. Ngerti gua, ngerti. Ngobrol-ngobrol cinta-cinta ya sama Firda. Iya. Oke. Ada satu quotes nggak untuk tamu TVRI kali ini Apa ya? tentang percintaan? Aduh gak nyiapin lagi karena tadi udah fokus make. Yang Coba lo yang ini suka dari aja. Boy Chandra gue cariin ya. Gak usah. Yang Kalian boleh buka notes gak sih? boleh Boleh, quotes yang boleh, paling lo boleh. suka banget tumpahin Aku langsung ke bingung tamu TVRI. kalau yang aku suka banget, tapi ya gitu. Coba ya. Oh, Apa? buat aku dong kata dia. Buat aku dong. Oh, Minta dari dia apa dari cocok sama gua? yang tadi ya tentang kebohongan. Nah, boleh. Ini tulisan paling terakhir banget yang Nice. aku pernah tulis. Aku bilang, setelah terbongkarnya beribu kebohongan, satu kejujuran yang diungkapkan justru terasa begitu mencurigakan. Wah relate tuh. Lah iya lagi. Iya lagi relate. Kalau udah terungkap kebohongan satu tuh bikin trauma ya. Jadi satu kejujuran jadi kayak Kayaknya gak mungkin. enggak deh Oh kayaknya. tumben jujur gitu ya. Iya. Tuh, jangan sekali-sekali bohong ya. Buat pemerintah kita yang baru jangan bohong. Rakyat nggak mau lagi disakitin. Rakyat harus bahagia 5 tahun Kita ke nggak depan. lagi ngomongin itu, enggak. Jangan. Gue lagi pakai peta Indonesia bos, nasionalis, merah putih. Cintaan ini kita nih. Baru banget dilantik, belum kelihatan kerjanya. Ya iya kan lagi akmil, Oh iya. Iya. lagi dilatih semuanya. Tenda tuh semua tuh kayak ini, tapi dalamnya kayak hotel. Asai dah. Hehe. Kalau Ini yang apa? itu kan belum kelihatan, kalau wakilnya mungkin udah kelihatan ya. Oh ini. Kalau yang dulu kita ngeliat wakilnya kan kayaknya kok diam aja. Kalau yang sekarang kayaknya mending udah diam aja gitu.
Aduh, lucu banget sih itu. Pengen balas tapi nggak boleh. Jangan, lo tetap harus di percintaan aja. Politik Nuri, udah. Kita nggak ada cinta-cintaan di politik ya. Nah, kita sekarang mau ngajakin Firda games ngakak cepat. Wah, ini Apa ini ngakak cepat? Kita itu nggak ada briefing ya. Nggak kita ada lagi briefing, ngomongin kita percintaan, tiba-tiba. jangan stand up. Kalau stand up mah gampang, beat stand up juga kita bisa lempar. Ngomongin ini quotes tercepat. Jadi kayak romantis-romantis Oke, gitu. gua Mbak. ada. Wih, ada lagi. Oke. Dari lu dulu, Nuri, gua baru Firda. Firda kan Iya. yang expertnya. Pertama ini gue ada satu quotes yang ini gue bikin sendiri ketika lagi jatuh cinta. Oke. Ya sekarang kan maksudnya baru dibuat tadi kan. Tapi gue Gua malu. harus- Gua malu. Quotes yang lo bikin ya. Iya, ntar dulu. Ini gue lagi Ini gua menumbuhkan yang bikin kesedihan gue juga ini. Oke. Gue boleh nyetir nggak sih? Oke. Gue takut salah ngomong. Oke. Kalau Dengerin, ada di dengerin ya, catatan dengerin. berarti udah pernah buat. Iya. Gue pernah nulis. Oh boleh. Nggak boleh emang. Boleh. Nih. Gue bacain. Ada gue tuh suka dulu. Kok malah ada host yang nanya sama gestar ya? Kan ini acara lain maksudnya. Nggak, maksudnya Ya kan- terserah gitu. Oh iya gitu ya. Untung ini episode terakhir, kalau enggak diganti dia gue besok. Mending sambil gue nyari, lu dulu. Ini gue lagi mikir nih, lagi sedih. Kita saling tunggu-tungguan. Firda dulu deh. Oh, tapi coba ya, itu kayaknya lumayan aku paling suka. Gue sebenarnya tahu punya tapi Oh, takut nih. nggak hafal. Oh nih, aku ada, ini kayaknya lumayan tadi soalnya ada sempat di pikiran satu kata itu. Wah nih, Jadi, dan ternyata aku pernah ada tulisannya bener. boleh. Masih pantaskah aku bersengketa perihal segala kosakata untuk meminta sebuah nyata atas segala sujud sembahku yang kusebut dalam doa. Wih. Sedih. Nih gue ada quotes dalam. Lo harus fokus. Gue ini juga penulis puisi dulu gue ini. Ada PD baik, gue PD jahatnya nih. Nih, ini bagus nih. Speaking Rain nih, Gue speaking sebenarnya ada Rain. dua, satu lagi apa ya? Gue dulu apa lo nih? Iya lu gue sambil mikir. Ku sebut kau cat, sedang aku kanvas. Aku senang kau mewarnaiku, namun saat sepeninggalanmu aku tersadar, aku tidak lagi menjadi aku. Wih. Kanvas, dicat, seneng nih happy, dia pergi, gue udah nggak polos lagi bos. Gila nggak lo? Emang sempat di apa-apain? Gak usah diituin dong. Maksudnya kan lo udah mewarnai gua. Ya enggak kan kali aja pernah. Oke, ini tentang cinta Cinta sepihak. Oh ini dengerin. Cinta sepihak. Aku tak tahu apa isi hatimu. Yang aku tahu kamu isi hatiku. Ih, GR. Hehehe. Asai. Cinlok ini ternyata bertepuk sebelah tangan gitu. Iya. Nggak bunyi jadinya. Tapi dia udah mulai mau sama lo. Cuma apa? Cuma beda umur jauh banget. Oh gitu. Umur lagi yang omongin ya. Dia kepala tinggi. Sekarang tuh justru kalau cewek yang lebih dewasa itu malah nggak ribet ya. Pacar aku lebih muda dari aku. Oh berapa tahun? Gue kelas 5 SD aja yang naksir Kelas 5 SD yang naksir? kelas 2 SD. Hah, ya kan beda 3 tahun. Iya. Beda Nggak 2 tahun jauh. doang aku sama pasanganku, dia di bawah aku 2 tahun. Oh. Kalau Tapi gue, nggak apa-apa lah beda umurnya jauh, yang penting kan orang Jawa sukses-sukses. oh iya. Contohnya banyak, orang Jawa Iya, sukses. Satu doang contohnya, sekeluarga. Jadi tuh, ya kan Kan banyak. emang bukain premis, bagian sapu-sapu, bagian makan kan. Sekeluarga. Kan udah lama abang berguru sama Om Deddy kan. Sekarang kita, terima kasih dulu untuk Firda, tepuk tangan. Keren. Tentang karir sinetron, stand up, terus juga percintaan, kita belajar banyak sini, ya kan. Kita mau ngasih souvenir sebelum closing, ada nih dari Uci. Dia nih Fir, dilukis.
Tuh gampang kan nyenengin cewek mah kasih gitu-gitu doang. Nah, karena kita ngelihat gambar kita sendiri. Kayak dihargain nggak Iya. sih gitu kan? Podcast mana sih yang ngasih kayak gitu? Yang kayak kita. Ya, di podcast aku nggak ngasih apa-apa sih, tapi cuma ngasih ilmu hidup. Ya, kita mah ilmu hitam. Satu lagi haters. Haters. Kita mah nggak ada haters. Adanya yang komen kalau kakinya jangan angkat-angkat. Ini gue hindarin. Maaf ya Pak ya. Kita nggak ada haters tapi dipantau pemerintah tapi. Iya. Ini podcast TVRI sekarang kok ngalor ngidul kan. Anak muda berkarya. Terima kasih ya Firda ya, sukses selalu. Apapun yang lagi dikejar, karirnya juga lancar. Stand up-nya juga diterus-terusin karena komik cewek emang kita butuhin banget. Pengen sih nanti fokus lagi dan kebetulan jadwal juga masih kosong, jadi kalau bisa ngisi di sini gantiin Nuri aku ikhlas. Jangan. Nuri udah dicintai ini fans dia, namanya Nuri Liver. Itu Unilever. Oh jauh ya, nggak ada yang nyampe kan? Nggak ada yang nyampe kan? Sukses juga percintaannya, semoga cepat merit. Amin, amin. Tuh undang abang lo, biar gue bisa ketawain lo. Curhat merit. Oke, tamu kita selanjutnya siapa? Tetap pantengin terus podcast Tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci.